Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang bernama Sekawan Limo akan mempresentasikan website kami yang berbasis machine learning dengan nama Lost and Found Smart Matcher. Oke, di sini ada anggota kelompok yang beranggotakan Putri Diana, Desti Ananta Purba, Lifatur Rahman, saya sendiri JP Raffi Raditya Arkan, lalu ada Ferdinand Yehezkiel Hutapea. Oke, latar belakang dibuatnya sistem ini bisa kita baca di sini. Oke, proyek Lost and Found Smart Matcher dikembangkan sebagai solusi inovatif yang memanfaatkan teknologi klip untuk membantu proses pencarian barang hilang. Melalui sistem ini, pengguna dapat mengunggah foto atau memberikan deskripsi barang, kemudian algoritma akan melakukan similarity matching terhadap database barang yang ditemukan untuk menampilkan hasil kecocokan terbaik. Pendekatan ini diharapkan dapat membuat proses pelacakan barang menjadi lebih cepat, terstruktur, dan peningkatan peluang barang dapat kembali kepada pemiliknya. Kali ini ada dua, yaitu yang pertama bagaimana mengimplementasikan model klip untuk mengekstrakan fitur dari gambar dan teks barang hilang atau ditemukan. Dan yang kedua, bagaimana mengukur tingkat keselamatan atau similarity antara barang yang dicari dengan database barang yang tersedia. Next. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini ada diagram alur kejadian yang tersusun secara utuh untuk membantu memahami setiap tahapan yang dilalui. Yang pertama yaitu rangkaian proses yang dilakukan dalam mengembangkan sistem pencocok barang hilang berbasis machine learning. Penelitian dimulai dari perumusan masalah, lalu identifikasi kebutuhan dan kondisi sistem. Setelah itu lakukan pengumpulan data, diikuti tahap eksplorasi dan permosesan untuk memastikan kualitas data siap digunakan. Selanjutnya dipilih model yang tepat yaitu klip. Kemudian dilakukan pembuatan sebagai representasi fitur gambar. Embedding ini digunakan dalam tahap implementasi pencocokan similaritas untuk mengukur tingkat kemiripan antar barang. Setelah itu, sistem dasar terbentuk dilakukan evaluasi untuk menilai kinerja. Hasil evaluasi menjadi dasar pengembangan aplikasi yang kemudian diuji melalui proses pengujian dan validasi. Tahap yang terakhir yaitu deploy dan dokumentasi untuk memastikan sistem dapat digunakan untuk menggunakan akhir serta terdokumentasi dengan baik. Lanjut. Selanjutnya, adapun dataset yang kami gunakan dalam penelitian ini berasal dari Kaggle, yaitu fashion product image yang versi small yang berisi lebih dari 44.000 gambar produk fashion seperti pakaian, sepatu, tas, dan aksesoris lengkap dengan metadata terstruktur pada file styles.csv. Dataset berformat JPG berukuran 80 kali 60 px dan dipilih karena terbuka, terorganisir dengan baik, serta relevan dengan konteks barang hilang. Sebelum digunakan, untuk pelatihan mode dilakukan pre-processing berupa cleaning metadata, filtering kategori, resize dan normalisasi gambar, text pre-processing, serta pembagian data menjadi train, validation, and test. Next. Metode dan model learning. Penelitian ini menggunakan kombinasi beberapa metode untuk membangun sistem pencocokan barang hilang. YOLOv8 digunakan untuk mendeteksi dan melakukan cropping objek utama pada gambar agar menghilangkan background dan fokus pada barang yang relevan. Selanjutnya, CLIP, Constructive Language Image Pre-training, digunakan untuk mengekstraksi fitur multimodal dari gambar dan teks, kemudian mengukur tingkat kesamaan menggunakan Gaussian similarity. Untuk meningkatkan akurasi pada domain barang hilang tanpa pelatihan penuh yang mahal, diterapkan LoRa, Low Rank Adaptation, sebagai teknik
fine tuning yang ringan dan efisien. Hasil embedding akhirnya diproses melalui vector similarity search untuk menghasilkan rekomendasi top key barang yang paling mirip dengan query pengguna. Oke, berikutnya ada skema eksperimen. Itu skema eksperimen dilakukan melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pengumpulan dataset. Kita menggunakan dataset fashion di sini dengan 40.000 lebih gambar dari Kaggle. Data kemudian di preprocessing seperti dimensionalnya diubah untuk gambar menjadi 224 kali 224, normalisasi gambar, cleaning text, dan pembuatan pasangan gambar dan teksnya. Selanjutnya dilakukan fine tuning dengan klip menggunakan LoRa. Di sini LoRa sebagai sistem plug and play yang dimana akan mengupgrade nilai atau akurasi dari klip yang kita gunakan dengan backbone VIT. Setelah pelatihan, evaluasi model dilakukan menggunakan Cosin Similarity, Top Key Accuracy, dan observasi kualitatif terhadap hasil pencocokan. Model terbaik kemudian diintegrasikan ke sistem loss and found melalui backend yang dimana kita menggunakan Fast API dan UI dengan React untuk menampilkan hasil rekomendasi. Tahap akhir adalah dokumentasi dan analisis hasil untuk menilai performa model dan keberhasilan implementasi. Oke, mungkin di sini bisa kita lihat akurasi dari model yang telah dibuat. Yang pertama, queries evaluated-nya sebanyak 4.441 dengan akurasi recall top 1-nya 0,88%, recall top 5-nya 4,34%, recall top 10-nya 8,52%. Untuk precision top 1-nya 100%, precision top 5-nya 99,96%, precision top 10-nya 99,80%. Untuk nilai MRR-nya 1 dan untuk nilai map-nya sama dengan 1. Oke. Lalu di sini ada perbandingan antara penggunaan sebelum memakai LoRa dan sesudah memakai LoRa. Di sini ada graf yang graf garis biru itu sebelum menggunakan LoRa dan terlihat juga saat memakai LoRa hasilnya menjadi lebih baik. Oke, mungkin dilanjutkan dengan demo aplikasi yang akan didemokan oleh Alif. Oke, mungkin sembari menunggu share screen, saya sedikit menjelaskan pipeline atau alurnya. Jadi di sini alur prosesnya itu kita input foto dan masukkan teks, yang dimana nanti masing-masingnya itu multimodal tersebut akan di-embedding. Sepertinya gambar akan di-embedding menjadi dimensional vector 512, dan untuk teks akan juga dilakukan tokenization untuk teks tersebut, yang dimana nantinya dicari cosin similarity dari kedua modal tersebut untuk mencari barangnya. Oke, sudah masuk ke demonya. Di sini eh, kita ada 3 halaman. Ini ada untuk upload barang yang ditemukan sebagai penemu barang hilang, dan juga di sini ada sebenarnya di sini sebagai admin panel gitu ya untuk melihat list barang-barang yang didaftarkan hilang gitu. Mungkin kita langsung aja ke proses utamanya. Misalkan kita di sini ingin mencari tas ini yang ada di database, kita ingin cari ini jadi. Lalu kita cari tas Jansport warna pink. Kita akan cari kecocokannya. Maka akan muncul top 3 item dengan similarity terbesar. Di sini ada tas Jansport warna pink ditemukan di parkiran gedung C. Jadi kita sebagai yang kehilangan barang dapat tahu informasi bahwasannya, oh berarti barang kita ditemukan nih dan kita bisa mencari ke sumber informasi untuk mengambil barang. Dan juga misalkan mungkin kita ganti kita Adidasnya, tas Adidas. Ya, dia akan menghasilkan top percentage-nya untuk tas tersebut gitu. Mungkin sekian untuk demo websitenya. Dilanjut lagi ke JP.
Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami soal sistem dan demo aplikasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.